Jadi boleh tak kita orang awam yang tidak praktik dalam empat mazhab ini, tetapi cuba mengambil jalan mudah dan ringkas untuk berpegang dengan mana-mana mazhab, kita tidak berpegang pada satu mazhab sahaja. Jadi begini, pindah mazhab itu kadang hukumnya boleh, kadang hukumnya wajib, tergantung keadaan. Kadang hukumnya haram. Yang haram macam mana? Yang haram itu kalau mencampur-campur mazhab sampai semua mazhab tak mengakui dia, itu yang disebut talfaq. Itu gak boleh macam itu. Kalau kita ini pindah, misal ya kita pergi umrah, mau tawaf. Karena umrah ini tawaf ya, waktu tawaf kalau ramai kan tak mungkin kita tak bersentuhan dengan perempuan. Saya dah pernah coba dulu itu. Waktu tawaf mau pulang itu tawaf di atas, yang lantai atas yang sepi itu. Saya lupa tak ikut wudu Imam Maliki dan Imam Hambali yang tak batal sentuh perempuan. Ikut Imam Syafi'i. Tapi agak sepi memang. Tangan saya ginikan, dan saya kalau ada ramai orang saya pergi ke pinggir biar tak batal. Saya ikut Imam Syafi'i. Begitu putaran terakhir, kira-kira finish tinggal 50 meter, ada orang perempuan lari-lari, padahal di samping saya tak ada orang. Dia ini kok mendekat saya, tangannya kena muka saya. Ya Allah, saya diikut Imam Syafi'i, kok macam ini orang ini. Batal juga akhirnya. Jadi kadang-kadang wajib pindah mazhab. Kalau seperti itu tuh sunnah hukumnya waktu tawaf. Mengapa? Biar kita tidak capek. Nanti dapat berapa meter wudhu lagi. Tidak masyaqqah, jadi sunnah. Kadang-kadang wajib pindah mazhab itu. Contohnya macam mana? Misalnya saya rumahnya di Pineng, pergi naik bus ke KL. Sampai di KL waktu asar mau habis. Mau sholat, celana najis. Karena tadi masuk tandas, keluar dari bilik air, kok keluar lagi di celana, kan najis kan. Menurut mazhab Syafi'i, sholat pakai celana najis kan gak sah. Mau beli celana lagi, misalnya tak ada uang, mau pinjam tak ada, maka macam mana? Kalau sholat ditinggalkan, akhir keluar dari waktu, hukumnya haram. Kata para ulama, orang ini wajib mengikuti mazhab yang berpendapat pakai celana najis sah hukumnya, dan dia tetap sholat. Mengapa? Karena kewajiban sholat ini ijma' para ulama. Sedangkan pakaian ini suci dari najis, masih ada khilaf di kalangan ulama salaf, ikut yang membolehkan. Ini namanya pindah mazhab yang hukumnya wajib. Ya banyaklah contoh-contoh macam itu. Jadi gak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kalau seenaknya gak boleh. Kalau dicampur-campur aduk itu tak boleh. Macam cara wuduknya ikut Imam Syafi'i, lalu batalnya ikut Imam Hanafi, ikut Imam Maliki. Itu gak sah. Karena Imam Syafi'i tidak mengakui, karena lepas wuduk dia sentuh perempuan. Imam Hanafi tak mengakui pula, karena ketika membasuh kepalanya Imam Syafi'i kan cukup satu rambut. Kalau imam yang lain ini kan ada yang seperempat, ada yang semuanya. Macam itu. Sama-sama tak mengakui itu. Tak boleh kalau macam itu. Walaupun orang awam itu perlu tahu. Dan ini lagi ya yang perlu tahu. Karena zaman sekarang ini kan gampang jam di perjalanan. Kalau misalnya kita dari mana? Sebelum Pineng ya, sini. Misalnya sebelum asar. Kalau kita sebelum asar balik rumah sampai rumah maghrib, maka asar kan ketinggalan tidak sholat. Sementara menurut pendapat yang muktamad, perjalanan yang boleh qashar sholat itu kan jauhnya 80 kilo lebih, 80 kilo setengah. Ini jaraknya cuma 40 kilo. Cuma kalau jam bisa 3 jam, bisa tak sholat asar. Ini macam mana? Yang seperti ini wajib ikut pendapat ulama yang membolehkan jamak sholat, jamak takdim karena perjalanan pendek.
Jamak takdim kalau macam itu. Jadi di tempat kerja zuhur dijamak dengan asarnya, tapi tak qashar. Biar nanti kalau jam sampai rumah maghrib kita tak punya hutang. Dan ini perlu belajar macam ini. Saya pikir-pikir, ternyata para ulama memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang jamak sholat yang gini-gini. Ternyata macam sekarang diperlukan gitu. Kalau enggak, kita ini terjerumus dalam dosa yang muttafaq alaih. Karena semuanya sepakat mengakhirkan sholat dari waktu itu haram. Tapi kalau kita ikut salah satunya yang membolehkan jamak, kita seronok, tak ada masalah. Ini contoh aja. Dan harus tahu memang masalah keperluan sehari-hari macam ini perlu tahu. Jangan sampai tak tahu walaupun orang awam, karena dosa terus tiap hari kalau kerjanya tiap hari. Apalagi jam-jam terus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Singa Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Asy'ari, fikih, Syafi'i, tasawuf, Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak bisa berkeliling Indonesia dengan segala keterbatasan usia, kesehatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada orang memberikan wakaf tanah di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tanahnya Masya Allah luas. Saya sudah datang, saya ikut peletakan batu pertama. Mari kita support pembangunan pesantren Al-Hujjah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kelasnya, asramanya, lokalnya, toiletnya, supaya anak-anak bisa belajar. Jangan sampai sesat, ikut aliran macam-macam. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekening 820-200003. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 820-200003. Ada rekening satu lagi, Bank Syariah Indonesia BSI 20019-45001. Sekali lagi, 20019-45001. Bukan pribadi, atas nama yayasan. Nama yayasannya Yayasan Al-Hujjah Riau. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dicari dibelikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan pakaian lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang diwakafkan untuk bangun pesantren. Itulah yang akan mengalir menerangi alam kubur sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya, belikan satu sak semen untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Mengalir pahalanya dan anaknya juga dapat amal jariah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.